namaku Sherry Berti Veronica. Halo, saya Stevi Avinda. Bagaimana pandemi mempengaruhi perilaku konsumen? Kehadiran pandemi ini memunculkan perasaan-perasaan serta kebiasaan baru pada masyarakat. Terdapat banyak pergeseran serta perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah munculnya pandemi. Mulai dari kebiasaan kecil pada kehidupan sehari-hari hingga kebiasaan yang mengubah gaya hidup. Faktor perubahan perilaku konsumen pandemi menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak pernah diprediksi oleh masyarakat. Salah satunya adalah guncangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis yang gulung tikar sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Accenture terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi, 64% diantaranya menjadi lebih aware dengan kesehatan diri sendiri, namun 82% dari responden merasa lebih khawatir dengan kondisi ekonomi yang terdampak karena pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat lebih peduli akan kondisi ekonomi daripada kesehatan mereka sendiri. Apa saja sih perubahan bentuk perilaku konsumen? Pertama, berkurangnya minat kegiatan outdoor dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk membeli tiket konser, tiket pesawat, serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka lainnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IBM mengenai perilaku konsumen pada masa pandemi, 75% responden menunjukkan bahwa mereka tidak berminat untuk mengunjungi atau menghadiri kegiatan di luar rumah pada tahun 2020. Terkecuali bar dan restoran yang diprediksi aman dalam beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, maraknya bisnis rumahan akibat dari meningkatnya angka resesi karyawan menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Tetapi, meningkatnya berbagai bisnis rumahan nyatanya sesuai dengan jumlah demand konsumen. Bisnis kecil atau bisnis rumahan pun seringkali membangun tren baru makanan atau minuman yang mampu memikat konsumen, sehingga lebih banyak konsumen memilih untuk membeli produk hasil produksi rumahan yang juga sebagai bentuk support pada bisnis lokal. Layanan konsumen berbasis online masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan apapun yang berbasis contactless. Salah satunya adalah meningkatnya minat akan layanan konsumen yang berbasis online. Hal ini tentu saja agar masyarakat tetap mendapatkan layanan sesuai yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah. Apakah perubahan perilaku konsumen bersifat permanen? Perubahan perilaku konsumen saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim dan melakukan protokol kesehatan kapan dan di mana saja karena masih belum merasa aman sejak hadirnya pandemi ini. Thanks for watching! Perilaku konsumen sedang mengalami banyak perubahan. Sebagian konsumen pergi ke toko untuk membeli bahan makanan dan barang keperluan rumah tangga. Tapi sebagian lainnya memilih lebih aman berada di rumah. Menurut para peneliti di firma konsultan Category Partners, perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi. The first shift happened in early March, and that was sort of what we think of as the recognition awareness phase, where consumers sort of woke up to the fact of, hey, something's going on here. Maybe I ought to stock up on something. When we got into mid-March, that's where we hit what we would kind of characterize as wave 2, and that was really panic buying, if you will. Toko bahan pangan kini menjual 70 hingga 90% lebih banyak makanan dibanding periode yang sama tahun lalu. Warga membeli dalam jumlah besar karena takut kekurangan bahan pokok.
Di bulan April, setelah warga lebih tenang dan menyadari mereka tidak akan menghadapi kekurangan makanan, fase ketiga dimulai, yakni fase karantina. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak yang beralih dari memesan makanan ke memasak di rumah. Jadi daftar belanjaan makanan lebih dipikirkan dan direncanakan secara matang. Menurut para ahli, setelah karantina dicabut, maka fase keempat akan menyerupai resesi ekonomi tahun 2008-2009. Daya beli akan menurun signifikan dan menghantam sektor retail. Pandemi telah memaksa warga untuk mencoba pengalaman berbelanja secara daring, dan tren itu mungkin akan berlanjut setelah pandemi. Only 4% of groceries were purchased online prior to coronavirus. Now that number is over 25% in under a month. So people are taking categories they would only buy in the store and beginning to try buying them online for the first time. Krisis juga mengubah daftar belanjaan warga Amerika. Penjualan sarung tangan sekali pakai naik 670% sejak awal Maret, dan penjualan obat flu meningkat 535%. Warga juga membeli lebih banyak makanan yang tidak mudah rusak, seperti kacang-kacangan, keripik, dan kue kering. Hal yang sama terjadi pada peralatan olahraga, serta hal-hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di rumah. Sementara para pakar sepakat pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka panjang baik bagi pembeli maupun penjual. Dan ketika pertokoan nanti dibuka kembali dengan tatanan kenormalan baru, kebiasaan warga untuk membeli barang-barang tertentu dan menimbunnya di rumah mungkin masih akan terus berlanjut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.